Pendidikan adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan oleh anak sejak lahir. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Dalam hal ini, keluarga merupakan pusat pendidikan pertama yang dikenal oleh anak. Keluarga mempunyai peran mensosialisasikan peraturan, nilai atau tata cara kehidupan. Keluarga adalah satu kesatuan lingkungan sosial pertama bagi anak dan tempat anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta rasa aman. Jika di dalam sebuah keluarga terjadi kesenjangan hubungan, perlu diimbangi dengan kualitas dan intensitas hubungan, sehingga ketidakberadaan ayah atau ibu tetap dirasakan secara psikologis. Namun, pada kenyataannya, ada sebagian anak yang hidup di dalam keluarga yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, yakni keluarga yang mengalami perpecahan atau bisa disebut juga dengan broken home. Broken home adalah kurangnya perhatian keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga membuat mental anak menjadi frustasi, brutal, dan susah diatur. Broken home dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, keluarga terpecah karena strukturnya tidak utuh. Salah satu di antaranya mengalami perceraian atau meninggal. Yang kedua, orang tua selalu sibuk akan pekerjaannya, sering tidak di rumah atau tidak memperlihatkan kasih sayang. Broken home bisa membuat seorang anak mengalami stres dan hilangnya gairah hidup untuk melakukan aktivitas. Namun, tidak semua anak yang mengalami broken home akan mengalami dampak yang buruk, akan tapi juga bisa mengalami dampak yang positif atau yang baik. Seorang anak menjadi korban broken home pada usia 18 tahun. Penelitian ini meneliti tentang perkembangan psikologis seorang anak yang broken home serta perkembangan sosio-emosional. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi broken home terjadi di dalam sebuah keluarga, mulai dari adanya perceraian kedua orang tua, hilangnya keharmonisan, dan masih banyak yang lainnya. Banyak dampak yang dapat terjadi pada anak broken home. Yang pertama, rentan mengalami gangguan psikis, yaitu akibat anak yang selalu berada di dalam tekanan rasa takut yang berlebih. Yang kedua, anak akan membenci orang tua, yaitu saat anak belum memahami apa hal yang terjadi dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, permasalahan moral, yaitu di mana saat anak selalu melihat tindak kekerasan yang dialami oleh kedua orang tuanya. Bagaimana cara kamu menyikapi keluarga yang terpecah belah atau broken home? Kehidupan sehari-hari saya dalam keluarga sih, kalau sekarang kondisinya masih dingin-dingin, tidak saling menyapa dan tidak seperti dulu, lebih tepatnya tidak sehangat dulu. Kalau dulu kan lebih akrab sayang, tapi semenjak kedua keluarga pisah, jadi saya kurang terlalu respect dengan lingkungan, dan hal itu menjadikan saya anak yang suka murung di kamar dan terkadang menjadi emosional yang tidak bisa dikendalikan. Bagaimana cara kamu mengendalikan sosial emosional kamu dalam hal ini? Biasanya sih cara saya mengendalikan kondisi seperti itu yaitu dengan cara pergi berlibur, nongkrong bareng teman-teman, atau curhat ke teman, walaupun cara itu terkadang masih tetap saja, tapi dengan cara itu semua saya bisa meringankan beban pikiran saya, tapi hanya sedikit. Bagaimana resiliensi remaja mengalami keluarga yang terpecah belah atau broken home? Awalnya pasti semua anak broken home perasaannya hancur sekali ya. Kemudian saya berpikir, kalau terus-terusan begini, saya nantinya mau jadi apa? Dulu saya jarang masuk sekolah, selalu buat ulah, jarang mengerjakan tugas. Lalu perlahan-lahan saya bangkit dan segala keterpurukan yang
saya alami, dan alhamdulillah sekarang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tahapan proses pemilihan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemicu anak broken home adalah dari keluarga yang terpecah belah atau dari kedua orang tua yang mengalami perceraian, yang menyebabkan stres dan emosi serta tidak peduli akan lingkungan sekitar. Namun, mereka dapat menghadapi dan mengatasi hal tersebut untuk memperkuat diri sehingga mampu mengubah kondisinya menjadi sesuatu hal yang positif atau menjadi lebih baik. Ketika komunikasi berlangsung, anak dan orang tua harus saling memahami apa yang mereka katakan dan lakukan dengan peran masing-masing, kemudian mengatasi kekosongan dengan pergi berlibur bersama.